agensi tentang pembuatan website. Jadi kami punya tim, kami punya perusahaan namanya KA Studio ini untuk melayani pembuatan website, aplikasi dan lain-lain intinya itu. Dan penghargaan sedikit saya, alhamdulillah pada tahun 2022 mendapatkan gold medal di kompetisi startup di Istanbul, Turki dengan membuat inovasi tadi Santri Academy dan juara 2 inovasi santri di Kementerian Ketenagakerjaan di Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 2022 dan Silver Medal Research Competition di Korea Selatan dan Malaysia 2023 dan lainnya lah, intinya itu sedikit penghargaan. Dan kemarin alhamdulillah diberi amanah untuk bisa ikut program MOSMA, jadi angkatan pertama di Rochester Institute of Technology dengan basically kemampuanku di majornya di computer science kayak gitu. Nah, ini sedikit profil aku. Kalau mungkin kita mau terkoneksi nanti mungkin bisa menyambung silaturahmi lagi setelah event ini, mungkin bisa ini di follow Instagramku. Kalau mau sharing-sharing hal apapun nanti, kadang aku juga sering sharing-sharing yang sifatnya itu bermanfaat bagi kalian semua kayak itu. Nah, ini silakan di follow mungkin di Khairul Adib 27. Nah, atau mungkin nanti bisa nih mention aku untuk di kegiatan ini, evaluasinya atau mungkin testimoninya lah nanti ya. Oke, seperti itu aja untuk perkenalanku. Oke, next. Kita berbicara tentang introduction to Python and computer programming. Jadi kita sedikit apa ya, mungkin di sini udah beberapa nih tahu tentang bahasa pemrograman, apalagi saya tahu tuh anak astronomi juga belajar sedikit tentang bahasa pemrograman ya untuk bagaimana menentukan titik koordinat dan lain-lain. Nah, tapi kita akan kupas sedikit karena ini bahasa yang lagi tren khususnya untuk kita pelajari, yaitu tentang bahasa Python dan akan kita kupas lebih lanjut kayak gitu. Oke, nah ketika berbicara tentang program komputer ini, jadi kita bayangkan nih, ketika kita mengetahui kecepatan rata-rata selama perjalanan panjang kita ini, di mana Anda sudah tahu jarak waktunya. Nah, tapi di situ komputer akan membantu. Apakah komputer dapat menghitungnya? Tentunya bisa. Namun secara alami komputer akan dapat menghitung nih, tetapi komputer tidak mengetahui hal seperti jarak, kecepatan, atau waktu kalau kita tidak input. Nah, sehingga komputer tuh juga mempunyai kelemahan dan membutuhkan atau bisa dikatakan tuh perlu instruksi untuk bisa mendapatkan data tersebut. Mulai dari input angka untuk melestarikan jarak, dari input angka yang melestarikan waktu tempuh jalan maupun kalkulasi di situ. Jadi sistem kerja komputer sendiri itu tetap membutuhkan kita atau manusia. Kalau dia tidak menerima data tersebut, dia tidak bisa mempunyai database tersebut, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sesuatu perintah yang dia ingin kerjakan kayak gitu. Sehingga cara kerja komputer tuh ya kayak gitu, masih membutuhkan kita sebagai manusia. Makanya sebenarnya ketika anak sekarang bilang bahwa banyak pekerjaan hilang, itu memang benar. Saya katakan benar. Tapi ada juga pekerjaan baru yang muncul, khususnya di bidang teknologi ini. Sehingga ini menjadi salah satu problematika juga. Apakah kita bisa beradaptasi atau kita akan notabene stagnan dengan statement bahwa pekerjaan itu sulit. Karena sekarang sudah itu, pekerjaan sudah mulai di perangkat digital dan di situ adalah tugas kita bagaimana kita bisa memprogram atau bisa katakan dengan bisa berkolaborasi dengan komputer kayak gitu. Nah, ini sedikit perumpamaan kayak gitu. Nah, ini jadi komputer itu punya 4 aksi bisa dikatakan, yaitu input yang pertama, yang kedua yaitu proses, output dan storage. Jadi inilah prosesnya. Jadi program komputer itu akan punya input, setelah itu diproses sesuai dengan perintah yang mungkin sudah kita tentukan atau kita masukkan kayak gitu. Sehingga dia akan mengolah dan menghasilkan output sesuai dengan permintaan kita. Nah, tapi di dalamnya itu tersusun suatu bahasa pemrograman atau bahasa komputer yang dikenal dengan bahasa mesin kayak gitu. Nah, ini merupakan skema bagaimana nih program kerja komputer ini bisa berjalan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika output tidak sesuai, berarti kita bisa dievaluasi di inputnya. Nah, ini menjadi salah satu landasan awal atau tonggakan awal bagaimana sih mekanisme cara kerja dari komputer tersebut bisa menghasilkan suatu output yang sesuai dengan permintaan kita kayak gitu. Nah, makanya sekarang kita ketahui bahwa banyak teknologi yang lagi viral mulai artificial intelligence dan lain-lain itu adalah salah satu bahasa pemrograman atau dikatakan adalah suatu inovasi di bidang teknologi, yaitu cara kerjanya apa? Mesin semakin pintar itu dikarenakan apa? Karena artificial intelligence tuh semakin belajar menerima inputan. Nah, ada suatu cerita dulu, ada salah satu pemain catur terbaik dunia kalau teman-teman pernah dengar itu,
dia sudah luar biasa. Dia akhirnya mencoba menantang salah satu robot yang diciptakan untuk bisa bermain komputer. Nah, dari 5 pertandingan dia hanya cuma bisa memenangkan 1 pertandingan atau enggak 2, saya lupa itu. Nah, di situ kenapa? Karena komputer itu ada belajar. Kalau komputer itu tidak punya lupa, kalau manusia masih punya lupa, masih punya salah dan pasti punya dikatakan di situ keteledoran lah. Kalau komputer dia semakin dia terisi, semakin dia banyak dilatih, semakin banyak data yang diambil atau semakin banyak data yang disimpan. Makanya AI itu adalah salah satu program komputer yang semakin dilatih dia akan semakin pintar. Kalau kita enggak ya mungkin bisa kan kalau kita belajar terus kadang kita semakin otaknya panas. Nah, sedangkan kalau komputer tuh juga punya keunggulan, dia tidak punya capek, mungkin karena paling perlu maintenance dikit ya, tapi dia nggak punya capek. Nah, kayak gitu. Sehingga ini adalah yang menjadikan komputer itu menjadi salah satu hal yang lebih efisien ketika kita membutuhkan kerja yang sifatnya berulang-ulang kayak gitu. Karena kalau diketahui kalau kita kerjanya manual itu pasti bosen melakukan hal. Contohnya membungkus plastik. Mungkin kalau orang ya paling setahun itu udah bosen banget kerjaannya seperti itu. Nah, sedangkan mesin itu tidak punya perasaan. Nah, hal ini menjadikan salah satu program komputer ini atau komputer ini menjadi salah satu terobosan inovasi untuk bisa menjadi solusi memperkerjakan atau bisa kan menciptakan peluang baru untuk bisa mengatasi pekerjaan seperti itu kayak gitu. Nah, itu sedikit pengantar tentang komputer atau cara kerja komputer. Jadi tadi saya singgung AI sedikit, jadi AI itu kayak gitu, semakin sering dilatih jadi dia semakin pintar kayak gitu. Nah, ketika berbicara tentang bahasa mesin dan bahasa pemrograman, seperti layaknya manusia lah, komputer masih memiliki bahasa sendiri yang dikenal bahasa mesin. Jadi komputer itu punya bahasa namanya bahasa mesin. Nah, sedangkan bahasa mesin dapat memerintahkan komputer untuk melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Contohnya nih, ambil angka yang diinput, tambah angka tersebut dengan angka lain, simpan hasilnya dan tampilkan hasilnya ke monitor. Nah, ini dinamakan di-compile nanti atau nanti aku akan jelasin dikit ke slide selanjutnya kayak gitu. Jadi bahasa mesin ini sebenarnya ada korelasinya dengan bahasa pemrograman kayak gitu. Nah, bahasa mesin adalah memerlukan instruksi. Instruksinya apa? Contohnya itu. Kalau tidak ada instruksi, dia tidak ada perintah, dia tidak akan memproses kayak gitu. Beda lagi kalau dengan AI karena dia sudah banyak terlatih dan dia diciptakan untuk memiliki tujuan. Jadi dia bisa apa ya intinya punya tujuan bagaimana sih tugasku, apa sih tugasku hari ini dan apa sih harus yang aku lakukan. Nah, AI itu seperti itu. Nah, ada juga satu set perintah lengkap disebut dengan daftar instruksi. Kalau ini sudah ke lebih lanjut ya kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Nanti kita juga akan praktek sedikit mengenai bahasa pemrograman Python. Jadi mungkin yang belum pakai laptop nih, silakan disiapkan. Saya singgung dikit. Jadi kita nanti akan praktek sedikit-sedikit dan disiapkan koneksinya kayak gitu. Kita akan praktek nggak download aplikasi kok. Jadi nanti aku sudah siapkan bagaimana cara kita bisa belajar simple. Nanti kita akan belajar ngoding sedikit lah intinya biar ada outputnya sedikit dari diskusi kita kali ini kayak gitu. Kita membahas lagi tentang bahasa mesin dan bahasa pemrograman. Nah, bisa diketahui bahasa mesin itu sulit banget dipelajari oleh manusia, sedangkan bahasa mesin adalah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, jadi di sini bisa kita tahu bahasa pemrograman juga intinya sebenarnya bukan sulit sih, tapi ketika kita sering belajar, tentunya suatu hal yang dianggap sulit itu bisa jadi mudah, intinya kayak itu. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka diciptakanlah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia sehingga manusia dapat membuat program komputer seperti apa yang diinginkan. Nah, jadi akhirnya karena dirasa dulu pada awal-awal bahasa mesin itu sulit banget untuk dipelajari, kayak gitu kan. Seperti bahasa dia lah kayak gitu. Biasanya bahasa cewek itu juga sulit dimengerti gitu kan. Nah, tapi akhirnya di sini diciptakanlah bahasa pemrograman kayak gitu. Akhirnya muncul ide, ayo kita ciptakan bahasa pemrograman yang di situ bisa dimengerti manusia kayak gitu. Akhirnya diciptakanlah. Nah, sehingga bahasa pemrograman yang dibuat ini diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mesin. Nah, ini luar biasa banget. Ini kalau bicara sejarah panjang kayak gitu kan. Nah, sebuah program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman dikenal dengan shortcode atau kode program kayak gitu. Ini kita singgung sedikit. Sedangkan file yang berisi shortcode dikenal dengan short file. Nah, ini pengantar sedikit lah untuk bisa tahu teman-teman. Jadi shortcode biar teman-teman nggak asing, shortcode adalah kode program kayak gitu kan. Nah, berbicara tentang compile dan interpretasi. Nah, kata diterjemahkan pada slide sebelumnya dapat berupa kompilasi atau compilation atau interpretasi atau interpretation
Nah, bisa dikatakan bahasa ini adalah digunakan menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin. Nah, biasanya kalau anak pemrograman tuh bilang gini, oh iya coba programnya di-compile, error enggak? Nah, itu bahasa kerennya biasanya anak pemrograman tuh kayak gitu. Coba di-compile dong bahasa pemrogramannya kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan karena compilation itu adalah salah satu penerjemahan bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin seperti itu. Jadi jangan kaget ketika anak-anak coding bilang, coba di-compile codingnya, bisa nggak kayak gitu. Jadi jangan asing intinya. Terus compilation dikatakan shortcut ini bahasa mesin tingkat tinggi diterjemahkan satu kali menjadi bahasa mesin. Jadi dia akan dikonversi secara langsung atau dikonvert menjadi bahasa mesin secara langsung. Nah, tindakan ini harus diulang setiap kali Anda memodifikasi shortcut. Jadi ketika contoh nih, kita punya program. Nah, ternyata ada error. Nah, terus kita rubah lagi. Terus akhirnya di-compile lagi. Nah, kita mau menambahkan coding harus di-compile terus biar outputnya itu terbaru terus kayak gitu. Jadi ketika contoh nih kita memperbarui program tapi kita tidak compile, itu sama saja bullshit atau bisa dikatakan coding kita nganggur karena kita tidak menjalankan atau tidak mengcompile kode kita sehingga tidak tadi bisa dikatakan ketika kita memodifikasi kode kita, kode program kita harus selalu di-compile ketika mau mengecek. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, pada US Windows di sistem operasi Windows, hasil kompilasi dalam bentuk file ini dapat didistribusikan ke masyarakat. Program yang melakukan terjemahan ini disebut dengan compiler. Nah, ini contohnya sedikit lah seperti itu. Tentang compilation dan interpretation. Nah, ini teman-teman jangan bingung intinya. Seperti itu. Nah, ketika berbicara interpretation, menerjemahkan shortcut setiap kali ingin dijalankan. Jadi, program yang melakukan penerjemahan ini dikenal dengan interpreter atau penerjemah lah intinya. Kan biasa ya dengan kata interpreter karena ia menginterpretasikan kode setiap shortcut ingin dieksekusi atau dijalankan. Biar tidak sehingga tidak dapat hanya mendistribusikan shortcut aja kayak gitu karena end user membutuhkan interpreter untuk menjalankannya. Sehingga beberapa alasan yang sangat mendasar bahasa pemrograman tingkat tinggi tentu dirancang untuk masuk ke dalam salah satu dari dua kategori ini. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu dirancang udah untuk bisa mudah diterjemahkan dan dimengerti oleh bahasa mesin kayak gitu. Nah, ini sedikit mengenai compilation dan interpretation seperti itu. Oke, next. Sekarang berbicara tentang sudah masuk nih ke Python. Kenapa sih saya mengajak Python? Kemarin juga dari panitia ngajak MATLAB ya. Ternyata mohon maaf MATLAB saya kemarin lisensinya udah habis kayak gitu kan. Jadi saya sedikit membagikan kenapa sih bahasa Python akan kita pelajari kayak gitu. Yang pertama yaitu mudah dipelajari dan untuk belajar intinya lah. Untuk mengajar itu lebih mudah kayak itu. Nanti aku tunjukkan kenapa sih kok aku bisa bilang mudah atau bisa dikatakan lebih simpel kayak gitu kan. Terus yang kedua yaitu mudah dimengerti dan digunakan. Nah, ini nanti aku buktikan kenapa sih kok mudah dimengerti dan mudah digunakan. Selanjutnya itu mudah diperoleh, diinstal dan open source. Jadi Python ini sudah open source, bisa dikatakan gratis teman-teman. Jadi teman-teman pakai IDE apapun, platform apapun tuh udah gratis. Nggak seperti MATLAB yang termasuk tadi untuk download itunya harus bayar dan lain-lain kayak gitu. Tapi Python itu mudah diinstal. Jadi teman-teman tinggal search aja di Google Python kayak gitu. Bisa pakai Visual Studio Code ataupun IDE yang lain kayak gitu. Sehingga mudah diperoleh tanpa harus membayar. Terus mendukung multi platform dan multi sistem. Jadi benar. Jadi ini bisa mendukung multi OS, semua sistem, semua platform, semua IDE dia bisa dibuka di situ kayak gitu. Jadi Python ini memiliki unggulan kayak gitu. Dan selanjutnya itu memungkinkan buat platform rumit menjadi mudah. Nanti aku tunjukkan lagi. Jadi aku udah ada bukti sedikit kode yang intinya akan membuat Python tuh lebih mudah kayak gitu. Tapi di situ Python tuh adalah saya pernah dapat cerita Python tuh adalah ringkasan dari bahasa C+ kayak gitu. Jadi evaluasi diperbarui dari bahasa C+ kalau teman-teman pernah dengar. Dan Python sudah berorientasi objek. Jadi dia bisa enak untuk bisa memprojekkan atau bisa melakukan objek yang kita akan tuju kayak gitu. Nah, ini kelebihan tentang Python. Nah, tentunya ketika berbicara tentang kelebihan, tentunya akan ada nih namanya kekurangan. Yang pertama, tapi kekurangannya tuh sudah ketutup gitu dengan kelebihannya, ya kan? Yang pertama, kurangnya mendukung multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Jadi ini ketika berbicara multiprosesor tuh dia juga terkadang akan membatasi penulisan kode seperti itu. Terus memiliki banyak batasan desain dikarenakan
Python diketik secara dinamis. Jadi manual juga kan dia. Namun sekarang sudah banyak karena zamannya AI. Kadang ketika kita keliru itu ada rekomendasi dan lain-lain kayak gitu. Jadi lebih enak lah sekarang karena udah zamannya AI juga kan. Terus yang ketiga, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Nah, ini bener banget. Jadi Python ini juga memiliki kelemahan. Dia agak sedikit lemot. Bahasa pemrogramannya tuh sedikit, karena dia simpel banget ya bahasa pemrogramannya. Jadi dia memiliki kekurangan itu tidak bisa optimal, tidak bisa menjadi kecepatannya lebih full power, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan juga kayak gitu. Tapi di situ ketika kita berbicara nanti apa sih kegunaannya Python itu akan ketutup deh kelemahan ini kayak gitu. Nah, ini ada sedikit menurut Google yang tentang ini dari saya ambil dari statista.com. Python itu merupakan salah satu bahasa pemrograman terpopuler saat ini. Ya emang kita tahu bahwa sekarang dari kampus-kampus itu banyak menerapkan kurikulumnya menggunakan bahasa Python. Karena bahasa Python itu lebih bisa dikatakan simple, kompleks, dan enak dipelajari, dan lebih efisien lah untuk belajar itu kayak gitu. Nah, ini menjadi sedikit gambaran lah. Ternyata sekitar 25% atau 26% ini Python itu menjadi bahasa populer kayak gitu kan. Seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Python itu bisa dikatakan spesial kayak gitu? Tadi, sintaks mudah dibaca. Jadi sintaks itu adalah struktur penyusun dari kode. Nah, itu mudah dibaca. Nanti akan aku tunjukkan. Terus di sini dukungan untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, ini tadi sudah. Terus mudah dipelajari. Terus ada lagi dukungan yang luas, portabilitas, nah, dan dinamis dan interpretatif. Nah, ini menjadi salah satu hal yang membuat spesial dari bahasa pemrograman Python kayak gitu. Nah, ini contohnya. Aku punya, bisa dilihat nih. Kita mau mencetak tulisan Hello World aja ketika kita menggunakan bahasa di sini menggunakan bahasa C ya. Kita harus dulu pakai include studio.h. Integer main, kita harus mendeklarasikan dulu mainnya atau apa. Terus baru di sini baru kita merintah print f Hello World. Nah, ini ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris ketika kita menggunakan bahasa C kayak gitu. Nah, tapi coba nih kita coba pakai bahasa Java. Bahasa Java itu kita harus bikin header-nya dulu, bikin public class hello, terus kita bikin badannya public static void main string RGF RGV. Nah, setelah itu baru system out print hello world. Nah, ini panjang banget kan. Sedangkan kalau kita lihat nih, kalau mau bikin tulisan hello world di Python cuma apa coba? Now in Python print hello world. Just very simple. Jadi dia sangat simpel kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan dia mudah banget. Kalau mau cetak aja tinggal print hello world kayak gitu. Buka kurung hello world-nya ada sedikit kekeliruan. Namun dia cuma satu baris untuk mencetak itu. Sedangkan bahasa pemrograman yang lain tuh dari mencetak kata aja dia perlu banyak banget kayak gitu. Mulai dia butuh kepala, butuh badan, butuh kaki kayak gitu. Sedangkan Python ini tuh the point kayak gitu loh. Ketika lu butuh apa langsung dikerjakan kayak gitu. Ini menjadi salah satu hal yang luar biasa kayak gitu yang bisa dimanfaatkan. Nah, berbicara sekarang ya tentang kegunaan, nanti kita mungkin akan lebih interaktif untuk praktek aja ya. Silakan disiapkan teman-teman koneksi internetnya dan laptopnya nih. Kita akan praktek secara langsung kayak gitu biar lebih enak kayak gitu. Nah, apa sih kegunaan bahasa Python nih? Nanti kita akan singgung sedikit tentang astronomi. Uh, Kegunaannya itu pengembangan perangkat lunak. Jadi teman-teman bisa bikin website di situlah anak astronomi bikin website yang di situ mendukung lah untuk intinya di situ masuk juga kan orang Bali
Oke, sorry ya, tiba-tiba keluar. Oh, tadi sampai mana? Ya, mungkin bisa dibantu. Cek, suara saya kedengar nggak? Dengar, Kak? Oh, tadi sampai mana coba? Benar ini ya? Atau sebelumnya? Atau putus-putus? Yang ini Kak, yang ini. Oke. Ya, aku aja lagi ya sampai analisis data. Jadi benar, sekarang aku juga lagi belajar namanya tuh data science. Itu banyak menggunakan bahasa Python selain bahasa R dan lain-lain. Karena bahasa Python itu di luar negeri juga lagi populer banget. Teman-temanku di US itu banyak menggunakan Python untuk bisa ngoding kayak gitu, untuk bisa dikalkulasikan, untuk bisa intinya menganalisis data kayak gitu. Sekarang kalau pengen teman-teman bagaimana sih cara belajar bahasa Python tuh, sekarang banyak bootcamp kok. Aku juga bisa ngoding tuh otodidak, bukan dari kampus. Kalau saya mengandalkan dari kampus mungkin ya stagnan dengan materi-materi itu saja. Nah, tapi aku gitu cari ikut bootcamp di luar yang sekiranya di situ menunjang, dikatakan bisa menunjang kompetensiku atau meningkatkan tadi kemampuan skillku untuk bisa menulis kode kayak gitu. Nah, sekarang kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Nah, benar banget sekarang artificial intelligence itu banyak dibangun dengan bahasa Python. Nah, ini benar, sudah banyak kok contohnya. Hal inilah menjadi karena bahasa Python ini populer banget untuk bisa membuat AI ini, artificial intelligence ini menjadi salah satu hal yang luar biasa menurutku untuk bisa dimanfaatkan teman-teman semua kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pengembangan game. Nah, dia kompleks banget, bisa bikin analisis data, bisa membantu pengembangan perangkat lunak, dan bisa mengembangkan game. Nah, ini luar biasa banget sih menurutku, karena dia bisa juga menciptakan. Karena kemarin aku juga belajar sedikit mengenai bagaimana sih membuat developer dengan menggunakan bahasa Python. Nah, ini menjadi salah satu hal yang nanti teman-teman harus explore sendiri gitu. Terus pengembangan IoT, Internet of Things, ini juga saya udah buktikan. Jadi beberapa contohnya nih, Raspberry Pi itu sudah menggunakan bahasa Python untuk bisa memprogramnya kayak gitu. Nah, teman-teman juga di astronomi pasti sering dengar kata Arduino, ayo Internet of Things ini untuk bisa inovasi-inovasi tentang bisa menghitung secara otomatis, bisa dikatakan bisa melakukan monitoring, hal-hal seperti itu bisa dilakukan dengan Internet of Things. Jadi kita bisa memonitoring hal-hal yang di situ sifatnya kita bisa mendapatkan data real time-nya kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu teman-teman harus memikirkan apa sih inovasi yang harus saya ciptakan kayak gitu kan. Terus aplikasi mobile. Nah, bener banget. Jadi Python ini juga bisa mendukung itu, support pembuatan aplikasi mobile. Nah, ini menjadi keunggulan menurut saya luar biasa ini. Karena simpel banget, nanti kita akan praktek sedikit ya. Karena mungkin nggak bisa kita praktek terlalu jauh, karena waktunya juga singkat dan menggunakan Zoom. Kayak itu kan kurang efektif juga. Nah, tapi semoga nanti kita akan belajar sedikit dan bisa teman-teman pahami bagaimana sih sedikit tentang bahasa pemrograman Python. Oke, ini sedikit pengantar ya, mengantar mengenai bahasa pemrograman Python kayak itu. Oke, sekali ini aku akan pindah slide tentang lebih akan mengulik tentang bahasa pemrograman Python itu sendiri. Oke, aku akan ganti slide sebentar. Slide satunya sebentar ya. Oh, yang mana sih? Sebentar. Oke, sini share screen lagi. Oke, ini udah kelihatan ya. Mungkin bisa dibantu untuk respon. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Nah, ini akan mengulik lebih dalam tentang isi dari bahasa Python sendiri tuh, Python kayak gitu. Oke, next. Nah, Python itu memiliki keunggulan bisa terinstall atau bisa dijalankan di semua sistem operasi. Jadi teman-teman yang laptopnya Linux, yang teman-teman laptopnya Windows, yang MacBook itu jangan takut. Karena apa? Python itu bisa jalan di semua sistem operasi gitu. Jadi mudah banget dan di situ gratis. Jadi teman-teman bisa pakai OS apapun tanpa takut berbayar. Biasanya kan MacBook tuh sering berbayar ya, tapi ternyata Python itu memberikan kemudahan akses, yaitu open
source. Jadi dia bisa dieksplor secara gratis dan tanpa ada biaya kayak gitu. Selanjutnya, filenya itu berupa .ipynb. Nah, biasanya kan kalau kita tahu .png dan apa-apa, kalau di Python itu format dari filenya .ipynb kayak gitu. Nah, ini file bentuk dari Python. Nah, aku mau nanya nih, di sini, oke, aku jelasin sedikit tentang IDE, Integrated Development Environment. Jadi bisa dikatakan ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk bisa menulis aplikasi lah, intinya aplikasi yang dibuat menulis dari Python sendiri. Nah, aku ada beberapa referensi, beberapa informasi untuk IDE ini adalah bisa dikatakan tuh aplikasi untuk codingnya lah. Nah, biar mudah pemahamannya kayak itu. Nah, untuk teman-teman yang mau install ada namanya Visual Studio Code dan Anaconda dan ada namanya aplikasi punyanya Python sendiri. Nah, namun karena kita waktunya singkat, nanti kita akan praktek menggunakan namanya Google Colab. Jadi Google sendiri menciptakan, nah mungkin karena spesialnya Python, Google aja menciptakan IDE online yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bisa ngoding Python. Nah, ini banyak banget researcher yang suka tentang big data itu pakai Google Colab. Karena apa? Kita tidak perlu memori yang gede, tidak perlu space yang gede, tapi dia bisa dijalankan di Google menggunakan akun email kita kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu enak banget gitu loh, tanpa harus download aplikasinya, tanpa harus intinya tanpa harus ribet lah kayak gitu. Karena kita bisa buka di online kayak gitu. Nah, ini aku sedikit contoh nih. Mungkin nanti teman-teman bisa ini ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Baris 1 di komen ditandai dengan hashtag ini adalah tidak dieksekusi. Bisa dikatakan namanya komen. Nah, ini yang aku blok ini dikatakan komen. Jadi dia tidak akan dicetak atau tidak akan ditampilkan. Nah, sedangkan print hello dunia ini yang akan dicetak atau ditampilkan di terminal kita kayak gitu, akan dihasilkan. Nah, seumpama nih, aku mau nanya, aku biar teman-teman tahu yang lain, ketika ini saya cetak, maka yang akan tercetak apa? Mungkin bisa respon di kolom komentar, yang akan muncul di terminal, mungkin bisa respon di kolom chatnya. Contoh nih, kan sudah ada keterangannya tuh. Maka yang akan dieksekusi, maka yang akan dicetak di terminal tuh apa? Oke, bisa lihat nggak sih? Oke, silahkan. Mungkin bisa respon Hello Dunia. Nah, benar. Jadi yang tercetak itu akan Hello Dunia. Benar. Ini tidak akan tercetak karena apa? Karena kita komen. Nah, kalau komen di Python sendiri itu pakai ini pagar kayak gitu. Nah, ini sedikit tentang mengantar. Nanti kita akan belajar sedikit tentang kita asalah logika kita kayak gitu. Nah, coba ketika aku mau tanya nih, ketika aku berbicara ini deklarasi variabel ya. Coba ketika aku cetak yang garis warna biru ini hasilnya berapa, teman-teman? Mungkin bisa respon di kolom chat. Ini belum aku jelasin, mungkin teman-teman bisa ngayal ya. Coba kalau ini yang aku garis itu, yang aku blok ini, hasilnya berapa? Oke, 8. Terus kalau yang aku cetak yang print ini, hasilnya berapa? Nah, 3. Benar. Jadi deklarasi variabel itu adalah merumpamakan dia membuat suatu wadah dan dia diisi kayak gitu. Nah, nanti akan kita berbicara sedikit belajar tentang apa saja sih yang dikatakan variabel yang ada di program di Python sendiri kayak gitu. Nah, ini aku sedikit karena kelihatannya teman-teman udah ngerti ya. Jadi ketika aku mendeklarasikan dan di sini aku mau mencetak tinggal memanggil wadahnya aja. Tinggal memanggil bungkusnya aja kayak gitu. Nggak perlu saya nulis 5 plus 3 lagi, karena tinggal memanggil wadahnya aja kayak gitu. Nah, ini sedikit pengantar lagi ya. Nah, berbicara tipe data. Jadi, tipe data itu penting banget, kita harus ngerti. Karena ini hal yang dasar yang harus mengerti untuk sebelum masuk ke pemrograman. Nah, integer itu adalah bisa dikatakan angka yang tidak memiliki koma. Angka yang 10, 3, nah, itu dikatakan integer lah, biar pemahamannya teman-teman lebih gampang. Sedangkan float itu adalah berisi nilai koma-koma. Contoh 3,14, 2,5 kayak gitu. Terus string itu adalah hal yang bernilai huruf kayak gitu. Nah, itu namanya string. Terus boolean itu adalah
berisi instruksi. Nah, dia ada dua boolean tuh. False and true. Nah, itu data dari boolean. Aku ulang lagi. Jadi, integer itu memiliki bisa dikatakan dia angka yang tidak memiliki koma atau apapun. Jadi di situ angka murni. Kayak gitu. Terus float itu adalah koma, 3,14, 2,5, min 2,5 dan lain-lain. Untuk string itu berisi huruf. Boolean itu berisi hasil atau output seperti false and true. Jadi dia punya dua nilai aja boolean. False and true. Jadi contoh nih, X sama dengan 5, Y sama dengan 10, print X lebih besar Y. Nah, hasilnya apa? False. Jadi dia salah. Karena X di sini, X bernilai 5, lebih besar 10. Salah kan akhirnya, maka dia akan outputnya false. Nanti kita akan coba buktikan. Oke, sekarang kita belajar tentang conditional statement. Jadi, oh sorry ini ada typo ya, ini jadi sebenarnya angka. Jadi, angka 5 angka sama dengan 5 if, jadi ini artinya dia punya tiga kondisional. If itu jika, elif dia akan instruksi yang kedua, dan else tidak. Intinya seperti itu. If angka lebih kecil 0, maka dia akan mencetak bilangan negatif. Nah, harus ada menjorok kayak gini ya, biar kenapa harus menjorok? Karena dia akan menjadi satu bagian. Nah, jadi print ini menjadi bagian si if. Print ini menjadi bagian si elif. Dan print ini menjadikan jadi bagian else. Nah, ketika di sini aku beri nilai 5, maka if angka 0, maka mana yang akan dicetak? Yang if, elif, atau else? Kalau aku beri angka 5, coba respon. Kalau aku beri angka 5, maka yang akan ditampilkan mana? Kondisi yang mana? Antara tiga kondisi ini, karena angkanya 5, kondisi else. Yang lain, ada else, ada elif. Ayo yang benar mana? Elif, else. Oke. Jawabannya adalah elif. Jadi kenapa? Karena angka 5 ini diumpamakan elif, 5 lebih besar dari 0. Benar. Jadi yang akan ditampilkan adalah print bilangan positif. Beda lagi kalau kita masukkan angkanya min 2, maka yang akan muncul adalah bilangan negatif. Kalau kita kasih 0, jadi karena dia tidak termasuk dari bagian if, tidak termasuk bagian dari elif, jadi dia akan masuk di bagian else. Jadi maka dia akan print 0 kayak gitu. Nah, ini adalah conditional statement. Seperti itu. Nah, aku akan buktikan nih. Aku akan buka. Jadi teman-teman disiapkan nih apanya? Google-nya. Aku akan buka dulu, tak prepare dulu. Silakan di-preparekan juga Google-nya, komputernya. Oke. Mana ya? Oke, ini udah muncul ya punyaku. Udah muncul ya. Jadi silahkan teman-teman di search nih. Ini muncul Google nggak di halaman Google? Saya bisa lihat soalnya. Muncul Kak. Oke. Jadi tinggal teman-teman di collab Google. Nah, silahkan. Yang mau ikut praktek silahkan dicari collab Google. Nah, akan muncul. Nah, aku akan tunjukin. Ini adalah websitenya. Nah, ini aku akan kasih lingkaran. Nah, ini websitenya ya. Silahkan yang mau ikut search. Aku kasih waktu sebentar. Jadi collab, Google Collab lah misalnya kan. Nah, websitenya tuh sebenarnya collab.google kayak gitu, .com. Nah, ini aku tunjukin. Oke. Sudah semua ya, teman-teman yang ikut praktek? Oke, aku anggap sudah lah. Nah, ini kita klik. Silahkan teman-teman yang belum login di akun Google, yang dipakai adalah akun emailnya teman-teman semua. Silakan. Kita akan praktek sedikit. Oke, udah. Nanti aku akan ada kuis sedikit, maksudnya kuis tentang mengevaluasi tentang
kondisional lah, conditional statement kayak gitu. Kita buka. Dan silakan teman-teman bikin project baru ya. Oh, sorry, ini aku pakai project lama. Aku kan bikin kode baru. Nah, oke, kita bareng-bareng teman-teman. Gimana nih? Teman-teman udah bisa nggak ini? Bisa respon? Ada yang ikut praktek nggak? Yang ikut praktek bisa Ya, mungkin bisa respon di kolom chat biar tahu ada beberapa orang yang ikut praktek. Silakan yang mungkin ikut praktek bisa respon eh, ikut kayak itu. Mungkin biar bisa tahu. Sambil nungguin. Oke, siap. Udah lumayan nih yang ikut ya. Oke, siap. Oke ya, udah aku mulai ya. Jadi contoh nih, aku nulis tadi, hello. Nanti coba ada yang presentasi satu ya, maksudnya tunjukin hasilnya apakah ada error atau enggak. Hello.py, kita perhatikan. Print, buka kurung, hello, apa namanya, IAC. Kayak gini, udah. Coba dipraktekin kayak gini, teman-teman. Bisa zoom nggak sih? Oke, coba bisa nggak? Kalau dicetak, pasti muncul hasilnya. Dia akan tercetak di terminalnya. Sebentar. Oke, karena ini sinyal ya. Jadi silahkan diisi bebas. Nanti aku coba ada satu orang yang atau dua orang lah nanti ikut mempresentasikan atau ikut menunjukkan hasilnya. Ini bebas, di print isinya bebas. Oke, sinyalnya. Karena ini running. Oh, ini sudah muncul. Hello IAC. Nah ini berarti hasilnya berhasil. Nah, teman-teman sudah semua bisa? Mungkin bisa respon? Yang udah bisa, mungkin namanya lah. Oke, mantap nih. belum bisa saya. Belum bisa. Oke, silakan Belum, dilihat. Kak. Oke, santai, aku tunggu. Ini kita belajar coba menampilkan nama. Oke, bisa. Sekarang, eh sekarang coba kita akan membuat. Aku akan juga praktekin di bawah lagi. Tidak kelihatan. Aku akan praktekin tadi membuat salah satu perintah dengan variabel angka sama dengan contoh 10 dan angka B. Jadi jangan pakai spasi ya. Di sini ketika kita membuat variabel itu jangan sampai spasi. Contoh kayak gini. Itu adalah hal yang salah. Jadi di pemrograman tuh tidak ada namanya spasi untuk membuat variabel. Jadi pakai slash bawah. Atau apalah namanya ini. Ini baru dimasukkan nilainya. Contoh nilainya 20. Gitu. 20. Terus kita bikin keterangan cetak hasil. Nah, coba kita karena tadi kita melakukan tambah ya. Jadi coba sekarang kita praktekkan pembagian. Jadi print angka A dibagi angka berarti angka B dibagi angka A. Coba kita lihat hasilnya. Kita nunggu ya hasilnya. Menunggu. Sambil dipraktekin nih. Kita akan belajar pembagian. Oke, pembagian ada. Yang pembagian bisa kalau perkalian itu menggunakan bintang. Kayak gitu.
Yang pembagian udah bisa? Ada yang bisa? Kok lemot ya pendapat. Berbagi yang itu agak emang kurang bagus nih malah. Oh bisa. Yang ini udah bagian ya. Oke. Nah, habis ini karena ini kita masih menggunakan angka sama dengan 10, masih manual banget ya. Contoh nih, tiba-tiba tuh kita ingin input dari kita kayak gitu. Karena ini kan bukan input dari kita kan, tapi berdasarkan kita mendeklarasikan suatu angka kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh pingin, Kak, gimana sih Kak cara contoh nih, kita mau angka A tuh custom Kak, biar nggak itu terus kayak gitu. Nah, dengan cara apa? Oke lah, kita akan belajar namanya input kayak gitu. Oke, sambil nunggu ini, sebentar. Oh, tiba-tiba ini nge-lag jaringan. Oke, sebentar. Teman-teman udah ada yang praktek, mungkin bisa respon yang pembagian. Oke, udah bisa lagi. Oke, pembagian udah bisa. Ini pembagian, oke clear ya. Sekarang kita membuat input. Contoh nih, aku mau bikin angka itu menjadi inputan. Angka sama dengan A sama dengan, jadi kita bikin input ya teman-teman. Jadi tadi aku mau nanya, angka itu tipe datanya apa? Coba, masih ingat gak tadi aku udah jelasin? Angka itu tipe datanya apa? Ayo respon di kolom. Angka masih ingat gak tadi? Integer. Oke, integer itu disingkat int. Oke, int. Terus di sini bisa masukin integer. Jadi kita berarti ini hanya menerima inputan berupa integer. Kita tidak bisa masukkan boolean, tidak bisa memasukkan, sorry, tidak bisa memasukkan float, tidak bisa memasukkan lain integer kayak gitu. Selanjutnya kita tuliskan input. Kita tuliskan masukkan angka A sama dengan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan angka, membuat angka B sama caranya. Input masukkan angka B. Yuk, hasil di sini. Hasil print angka A kurangi angka B. Oke, aku coba ya. Semoga bisa terapkan. Oke, ada yang udah nyoba? Lagi nyoba, Kak. Oke, siap. Ayo dicoba dulu. Jadi ini dia kan bisa menerima inputan, tapi inputannya berupa integer. Sorry, ini sinyalku ya Allah. Kenapa ini? Wah. Kalau ada yang sudah berhasil, bilang ya. Bebas mau. Oke. Berhasil. Nah, oke. Sekarang aku pingin contoh nih, membuat case kayak gini. Sorry ya, aku nggak bisa ngeprint. Mohon maaf. Sini aku ini nggak tahu kenapa muter-muter dari tadi. Oke, karena teman-teman udah ada yang berhasil, yang lain gimana? Don, berhasil. Oke. Yang lain gimana? Sambil kita tunggu. Oke. Berhasil. Yang lain? Berarti berhasil cuma 3 ini sementara.
Yang berhasil cuma 3. Jadi gini, angka A yang dipakai huruf kecil sama kapital pengaruh. Ya, teman-teman. Jadi ketika variabel contoh nih di sini teman-teman pakai angka A itu besar. Nah, sedangkan teman-teman manggil di sini print angka A-nya kan itu kecil. Itu berpengaruh. Dia tidak tahu perintah tersebut. Jadi di sini sensitif banget. Jadi kayak cewek ini. Bahasa pemrograman tuh mirip cewek. Jadi mempengaruhi sensitivitas kayak gitu. Jadi ketika teman-teman nulisnya apa harus sama kayak gitu. Nah, perlu diingat, aku tadi lupa tadi menggarisbawahi. Jadi silahkan. Jadi sensitivitas tuh pengaruh kayak gitu. Ini sedikit. Oke, kita akan coba eksperimen lagi ya, yang lain baru dikit nih yang berhasil. Ini nggak keluar punya aku. Karena mungkin sambil ini ya, sambil meet jadi sinyalnya agak buruk. Oke, aku mau pingin gini. Contoh nih, kita akan nyoba lagi if kita masuk ke kondisional ya, karena udah tadi teman-teman udah bisa bikin input kayak gitu. Silahkan sekarang teman-teman membikin inputan. Aku bikin itu deh. Bikin case sekarang. Coba teman-teman di sini dia bisa menerima inputan huruf. Contoh nih, kita mau bikin project kayak gini. Nama anak siapa? Tapi di situ dia case ya ini. Silakan teman-teman mengerjakan. Teman-teman membuat variabel yang di situ bisa menerima inputan nama bebas. Nah, setelah itu di print. Silakan. Bisa nggak? Silakan kerjakan. Jadi case-nya itu. Ngerti? Yang lain? Coba tadi case-nya membuat variabel menerima udah. Ini case-nya. Membuat variabel menerima input nama lalu di print. Oke. Yang sudah bisa silahkan respon. Perlu kita belajar lagi tentang if else, tentang tadi apa condition kayak gitu. Tomorrow. Sudah ada yang bisa, nah santai aja kita sambil menunggu. Oh, udah ada yang berhasil nih, Mas Aldi Ramdhani. Coba kalau yang bisa screenshot dikirim di kolom chat dong. Kan bisa ngirim tuh, bisa ngirim hasil. Coba biar tahu hasilnya. Screenshot dikirim di kolom chat. Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng. Tuh yang bisa baru Mas Aldi Ramdhani. Nah, keren, berhasil. Yuk yang lain dikirim di kolom chat yuk. Kita biar tahu. Nah, benar, pakai disingkat STR. Nah, benar Mas. Jadi bukan langsung ditulis string. Kecuali float. Kalau float itu langsung ditulis. Oke, yang lain baru ini ditunjukin nama planet. Benar, sudah menerima inputan. Terus nih, aku kasih cara sedikit lagi, itu kan udah benar. Terus biar bisa menerima contoh nih, dia bisa menerima inputan yang lain lagi, kamu bisa menggunakan plus, lalu tanda kutip lagi, contoh nih, angka A, plus, baru begini lagi, baru benar. Dia ini, mungkin bisa dilihat sendiri, ini, kenapa saya kasih plus? Di sini, dia akan memanggil, contoh nih, masukkan angka A.
dia di sini akan menampilkan angka A10 plus ditambah lagi benar. Jadi dia akan menjadi kalimat, suatu kalimat, masukkan angka A10 benar. Jadinya kayak gitu. Allah. Maksudnya ngerti nggak? Ulang. Oke, aku ulang lagi jelasin. Jadi, contoh nih, aku mau bikin kata gini, masukkan angka A sama dengan 10. Nah, 10 ini memanggil dari variabel ini. Terus aku sambung lagi dengan kalimat benar. Bagaimana? Kayak gitu. Jadi di tengah-tengah kalimat itu terdapat variabel yang kita panggil. Kayak gitu. Nah, dengan cara, nah tadi kan gini, awalnya gini kan, titik petik 1 di atas, terus kita tambah plus, kita tanda petik lagi, 2 gini, kita tambah, sorry, habis plus kita panggil dulu variabelnya yang mau kita panggil, yaitu angka A. Baru kita tanda plus lagi, jangan lupa. Terus kita panggil lagi, mau nulis kalimat apa? Contoh, benar. Nah, baru di print. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Saya respon? Jadi plus ini membantu untuk menghubungkan variabel yang kita panggil dengan kalimat yang akan kita buat. Biasanya kan gini, ada dia bikin hasil dari kalimat, contoh nih, luas dari luas dari bumi sekarang sama dengan, nah, sama dengan ini adalah variabel hasil pengolahan, hasil olah data. Contoh, angka B kurangi angka C, kayak gitu. Nah, maka kita akan menampilkan hasil kayak gitu. Seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Masih bingung? Bisa respon? Waduh, sinyalku kayak gini ya. Oh, sinyalnya. Mana ada yang ngerti nggak? Gimana? Coba ini. Mas Aldi Ramdhani. Error. Oh, sorry. Jadi karena aku lupa. Jadi ini masih bentuknya integer ya. Sorry. Jadi kita tutup kurung dulu baru plus A. Jadi kayak gini formatnya Mas Aldi. Oke. Sorry. Karena lupa aku pembungkusnya di sini integer. Jadi gini dulu baru angka. Coba kalau kayak gini bener gak? Oke, aku juga udah. Sorry. Karena di sini ada integer. Sebenarnya nggak boleh ada integer ya. Jadi coba Mas Aldi integernya dihilangin. Dan dihilangkan input. Kayak gitu. Karena berupa input itu tidak bisa jadi kalimat. Sorry, aku tadi belum ingetin. Sebenarnya bisa, cuma harus ada proses panjang. Tadi Mas Aldi udah praktekin. Berarti kayak gini Mas Aldi, contoh. Print. Ini ya aku praktekin. Print. Kayak gini. Contoh. Print. Aku. Sini. Print. Sorry. Print. Aku mempunyai. Nah, ini setelah itu kita bikin plus, bikin angka A, terus plus lagi, terus angka 10 banyak. Nah, kalau kayak gini bisa, Mas. Dicoba dulu. Nah, tadi aku lupa karena tadi kita sudah membuat pembungkus string, jadi kita tidak bisa memasukin yang berupa selain integer kayak gitu. Karena tadi pembungkusnya integer ya, teman-teman. Gimana? Ada yang mau praktek, Mas Aldi? Mungkin? Atau yang lain deh, mengirim di kolom chat. Kayak gini. Nah, santai aja.
Ada yang bisa? Kita di sini belajar conditional. Dan aku ada kuis nanti. Sedikit. Yuk, kayaknya pada mikirin. Antara bingung atau gimana ini? Jadi bener, ini ada yang bilang kayaknya seru. Emang seru banget kalau ngoding awal-awal tuh kayak, ih kok seru banget kode kayak gini digabung-gabungin jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi aku karena tertarik tuh apa ya? Karena bikin penasaran kayak gitu. Nah, hal inilah yang membuat kayak aku seneng banget tuh belajar bahasa pemrograman gitu. Gimana? Ada yang nyoba ini? Mungkin bisa respon di kolom komentar. Error. Hasilnya gimana, Mas? Oh, nanti sorry, belajarnya nggak sampai boolean ya. Kita hanya sampai if. Ini aku soalnya nggak bisa ini. Sorry. Oh. Oke, ini karena mungkin terkontaminasi string ya. Oke lah, sorry. Ini kok masih error ya? Sebentar. Apa karena aku banyak bahasa pemrograman jadi kecampur-campur nih. Oke lah, ini kita skip dulu nanti sorry, jadi aku akan benerin nanti. Aku akan tunjukin bagaimana yang benar. Oke, ini karena tadi teman-teman udah bisa itu ya, bisa bikin angka yang tadi, soal yang integer. Aku punya kuis nih teman-teman, biar teman-teman sambil ngerjain. Kok nggak pakai VS Code ya? Karena apa? Kalau kita pakai VS Code, ini ada yang japri aku pribadi. Kok nggak pakai VS Code aja? Karena apa? Karena kalau VS Code tuh perlu waktu download dan lain-lain. Sehingga aku pakai Colab untuk bisa teman-teman nggak gampang aksesnya dan gampang prosesnya kayak gitu. Sebenarnya aku kalau aktivitas pakai Colab. Nah, ini belajarnya pakai Google Colab dulu. Biasanya aku pakai VS Code kayak gitu. Oke, aku ganti dulu ya. Aku punya kuis nih, teman-teman. Mana ya kuis? Oh ini. Kelihatan nggak? Mana sih? Itu. Macet loh. Nah, ini yuk. Aku ada kuis sedikit. Silahkan. Jadi, ini berupa input ya, teman-teman. Jadi, contoh nih. Tadi, ini adalah kondisional. Silahkan dipraktekin. Sambil aku tunggu ya. Nanti kalau ada error, konsultasi. Kelihatan? Mungkin bisa direspon. Kelihatan nggak? Mungkin bisa dibantu respon. Ini kelihatan atau enggak? Oke, silakan dikerjakan ya. Jadi, contoh nih, aku menerima input kurang dari 18 tahun, maka dia akan berupa kategori remaja. Jadi ini sebenarnya itu adalah kondisi kayak gini. If, nah silakan tadi teman-teman bikin di dulu umur sama dengan integer input terus masukkan umur. Terus kita bikin if umur lebih besar bla bla maka dia akan print remaja. Terus elif angka di atas 18 berupa apa tadi? Dewasa. Terus else print jika dia di atas 60 maka dia akan dikatakan lansia kayak gitu konsepnya. Mengerti nggak maksudnya ini? Kalau nggak mengerti tanyain lagi. Mungkin bisa pakai suara kalau belum ngerti. Ngerti nggak? Ini di kolom chat. Takutku nggak ngerti tentang maksudnya soal. Nggak ngerti, Kak. Belum ngerti ya? Aku jelasin lagi. Jadi
tadi kan aku bikin kondisional kayak gini. Nah, perumpamaan nih. Tadi kan di sini soalnya buatlah program sederhana menggunakan Python untuk menentukan kategori usia seseorang berdasarkan usia yang diberikan. Syaratnya, nah ini ditulis syaratnya. Jika usia kurang dari 18 tahun, maka dia termasuk kategori remaja. Jadi dia akan mencetak remaja. Gitu. Terus, jika usia di antara 80 dan 60 tahun, termasuk 18 dan 60, maka kategorinya adalah dewasa. Nah, 18 sampai 60 adalah dewasa. Terus jika usianya lebih, jadi pakai else. Else print berarti lansia kayak itu. Jadi ketika kita di perumpamaan conditional statement ini, kita buat variabel. Contoh nih, variabelnya umur. Sama dengan karena tadi perjanjiannya adalah menerima inputan, berarti kita deklarasiin dulu variabelnya. Input buka kurung, berarti integer buka kurung, input, terus buka kurung lagi, tanda petik 2, baru masukkan umur. Seperti itu kan. Udah ngerti kan sampai sini? Mas, tadi gimana Mas? Tadi udah ngerti maksudnya? Berarti di sini, if umur lebih besar, lebih kecil dari 18, maka akan mencetak remaja kayak gitu. Nah, terus elif jika umur di atas. Nah, jadi gini teman-teman, aku jelasin sedikit. Biasanya kan ada lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama dengan 60. Terus hanya ada lebih besar 60. Maksudnya apa kalau dikasih lebih besar sama dengan 60? Berarti dia akan 60 itu termasuk kayak gitu. Kalau kita cuma angka lebih besar 60, maka 60 termasuk lansia, bukan termasuk dewasa kayak gitu. Jadi biar dia menghasilkan 60 itu tetap dianggap sebagai dewasa, berarti dikasih lebih besar sama dengan kayak gitu. Seperti itu. Ya. Oh, lihat case-nya. Case-nya ini silakan. Yuk dipraktekin yuk. Udah ngerti ya ini? Silakan respon kalau masih bingung. Yuk, nanti coba bisa dipamerin di kolom chat kalau udah. Jadi sebenarnya program itu juga tadi sensitif. Tadi aku mungkin karena aku sebenarnya belajar di US tuh belajar bahasa semua pemrograman. Jadi otakku tuh kecampur semua mulai dari bahasa Python, bahasa C++, C#, bahasa Java, bahasa HTML, CSS. Jadi kayak aduh, aku belajar semua bahasa pemrograman. Akhirnya agak banyak yang lupa sintak-sintak kayak gitu. Kalau butuh baru belajar lagi gitu. Oke, ini case-nya. Kelihatan ya case-nya. Nah, ini ada yang sudah. Oh, salah. Siapa ini? Sorry. Jadi ada yang presentasi nih. Wait. Oke, aku ulang lagi. Tadi mana sih punya aku? S-nya. Sebentar. Tadi Mas siapa itu? Membagikan ya? Bentar Mas. Aku baca ya. Jadi bukan pakai N Mas. Tadi aku sudah tunjukkan pakai. Bentar. Buka soalnya lagi. Oh, sorry. Bentar Mas. Aku buka lagi case-nya ya. Jadi tadi Mas siapa ini? Bentar. Oh, wait. Jadi bukan pakai eh kayak gitu Mas. Jadi langsung aja Elif usia bukan seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung Elif usia lebih besar sama dengan 60. Nah, itu udah otomatis, nggak usah pakai N kayak gitu. Karena kita belum materinya belum sampai N kayak gitu. Sebenarnya nggak usah pakai N bisa kok. Coba teman-teman nggak usah pakai N deh. Nggak usah pakai N coba.
Ada yang nggak pakai N? Karena ini pakai N ya, walaupun bisa, tapi materi kita belum sampai N kayak itu. Jadi kita lebih simpel kan kayak gitu. Tapi udah bener, Mas Sidan udah bener, tapi dia pakai N. Coba nggak usah pakai N. Ada yang mamerin bisa nunjukin? Nanti bisa ya dibikin story Instagram mention aku nanti biar biar review keseluruhan hari ini kayak gitu. Nah, ini bener. Hasilnya gimana ya ini? Coba di print. Oh, nggak usah. Jadi nggak usah pakai perintah print lagi ya. Sorry. Jadi ketika udah pakai if else itu tidak usah menggunakan perintah print lagi kayak gitu. Tapi udah bener kok Mbak ini. Tapi di line 10 itu dihapus Mbak Nabila Amalia. Tapi di usia sama dengan integer input tuh belum ada. Nah, ini bener. Ini tanpa menggunakan N. Mbak Nur ini. Keren. Yuk, ini udah jadi satu yang tanpa N. Tapi semuanya keren. Jadi saya seneng kok. Jadi gini, dalam sebuah bahasa pemrograman itu ada namanya algoritma. Jadi algoritma tuh bisa dikatakan bagaimana sih kita menyelesaikan masalah kayak gitu. Setiap orang kan punya mindset pemikiran beda-beda. Contohnya ini ada yang pakai N, ada yang langsung pakai lebih besar sama dengan kayak gitu. Nah, kayak contohnya gini lah. Contoh nih Mbak Mbak Dwi Okta ini. Contoh dia mau berangkat ke kampus. Nah, ternyata nih ada 3 jalan. Yang satu jalannya tuh mulus, tapi agak jauh dikit. Terus ada yang kedua, jalannya tuh pendek, bener pendek, tapi jelek. Nah, yang ketiga itu ada jalannya jauh banget dan jelek gitu. Nah, tentunya semua orang punya prinsip beda. Ada yang pengen cepat sampai lah, ada yang pengen aku nggak mau pakai jalan jelek lah, karena yang penting jauh dikit nggak apa-apa. Yang penting aku sepedaku nggak lewat jalan jelek kayak gitu. Setiap orang punya mindset beda-beda. Jadi aku nggak pernah nyalain kok di bahasa pemrograman. Nah, jadi Mas, ini aku sedikit evaluasi ya. Jadi Mas Baim ini nggak usah bikin cetak lagi. Karena sudah ada condition. Nah, ini ada typo dikit. Jadi input. Jangan sampai typo. Jadi di sini tidak bisa typo ya. Karena memang tahu sendiri bahasa pemrograman itu sensitif banget. Gitu. Benar. Nah, perlu diingat semua yang lain. Jadi jangan typo dan nggak usah dibuat print lagi. Oke, udah berhasil nih. Yang lain? Tadi yang praktek banyak. Ayo dipamerin yuk. Yuk dibikin story, di mention di IG-ku, nggak apa-apa kok. Biar kita ramein antara ini kayak gitu. Ini IG aku kalau mau di mention. Nah, logiknya itu hampir mirip. Nah, makanya tadi aku jelasin. Python itulah bisa dikatakan adalah upgrade. Jadi bahasa C++ itu di-upgrade lagi untuk disederhanakan intinya. Sintaknya disederhanakan karena kalau tadi C++ tak tunjukin banyak banget penerapannya ya. Tapi kalau menggunakan Python tuh hanya satu baris untuk bisa nyetak kayak gitu. Nah, keren nih udah Mas Baim, luar biasa. Mantap. Nah, oke. Silakan yang lain. Ada yang mau dipamerin silakan kalau mau di story nggak apa biar kita ramein di Instagram ya. Oke, ada yang mau nampilin lagi? Sebenarnya banyak kok case-case untuk bisa melatih apa ya critical thinking teman-teman semua agar karena bahasa pemrograman tuh bukan seseorang yang pintar saja, tapi bagaimana seseorang bisa membangun critical thinking yang tinggi, mengkritisi suatu keadaan, dan di situ teman-teman bisa intinya bagaimana sih aku menyelesaikan studi case ini dengan pikiranku dan bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan studi case ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman semua kita
karena tadi sesuai dengan kata moderator bahwa acaranya sampai jam 9. Jadi mungkin aku cukupkan untuk diskusi aku memaparkan. Mungkin ada yang tanyakan nanti silakan kalau mungkin ada sesi tanya jawab. Dan tadi jangan lupa di follow Instagram aku ya di khairul_adib_7 dan bisa di-mention nih aktivitas kali ini biar kita seru-seruan banget kayak gitu belajarnya kayak gitu. Semoga nanti ini kegiatan ini bisa berlanjut. Jadi bukan hanya kita belajar dasar doang, tapi bagaimana nih kita bisa belajar sampai menjadi expert kayak gitu. Jadi ini baru dasar aja udah seru kayak gini kan, apalagi nanti udah lebih expert dikit pasti agak ada kepala pusing sedikit, seru lah kayak gitu kan. Jadi semoga bermanfaat dan bisa menjadi apa ya penggugah semangat kita untuk belajar bahasa pemrograman yang nanti bisa diimplementasikan sesuai dengan disiplin ilmunya teman-teman. Karena di sini kebanyakan mungkin disiplin ilmunya astronomi ya itu menurut aku korelasinya sangat baik banget kayak gitu loh. Semoga bisa bermanfaat lah intinya. Jangan takut untuk bereksplorasi dan jangan takut untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih banyak kami ucapkan ke Kak Adib yang udah memaparkan tentang Python tadi dan kita juga udah praktek. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung dalam praktek tadi. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Untuk meramaikan acaranya teman-teman, nanti hasil dari analisis tadi dengan Python mungkin bisa di-mention Instagram IAC sama Instagram Kak Adib juga. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Langit. Baik, sebelumnya terima kasih. Ini saya nggak terlalu paham banget mengenai Python, tapi saya ada pertanyaan. Saya sebenarnya masih bingung dengan tanda petik 1 sama tanda petik 2. Soalnya saya coba dua-duanya gagal, Kak. Seperti itu. Mungkin bisa diberi pencerahan. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Langit. Jadi ini bener Mbak. Jadi kadang aku yel-yelan sama teman. Karena beberapa device itu dan beberapa IDE atau dikatakan aplikasinya itu ada yang menggunakan titik dua, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan tidak titik. Jadi evaluasinya apa ya? Coba di laptopnya teman-teman sendiri dipakai. Tadi ada yang Mas siapa tadi pakai titik dua kan? Ada Mas siapa tadi aku cek. Oh ini ada Mbak Nur, terus ada Mbak sorry tadi siapa ya pakai Mbak Nur ya, ini Mbak Nur dan Mas Ali Ramdhani pakainya pakai titik dua. Nah tapi ada juga yang pakai titik satu, contohnya aku tadi pakai titik satu. Nah itu sebenarnya tergantung device atau tergantung IDE atau tergantung dari perangkat aplikasinya teman-teman semua pakai apa. Tadi ada yang komen juga Mbak, kok nggak pakai VS Code sih Kak? Nah kan itu tergantung selera juga. Contoh pakai Python itu bisa diakses banyak IDE atau banyak dari platform kayak itu. Jadi tadi Mbak, untuk bisa tahu apakah di IDE ini atau di device saya itu menggunakan titik dua atau titik satu atau tanpa titik, bahkan kadang itu yang membingungkan, atau tanpa kurung itu juga ada kayak tadi contohnya. Jadi itu Mbak harus nyobain semua, tapi sebenarnya ini sudah menjadi salah satu hal yang wajar Mbak. Jadi kita harus nyoba sendiri kayak itu. Itu sih Mbak, aku sedikit bocorin. Memang kadang ada yang pakai titik koma Mbak, ada yang pakai titik dua kayak itu. Nah ini menjadi salah satu hal yang apa ya harus dimengerti juga. Tapi seringnya Python itu untuk titik dua sering memakai titik dua bukan titik koma. Kalau titik koma itu seperti Java, C++ itu pakai titik dua kayak gitu. Itu sih Mbak Langit. Ada juga yang bisa Eh, dua-duanya kayak gitu. Ini Mbak Nur bisa saya campuran ya. Jadi ada yang bisa dua-duanya, intinya dicoba lah satu-satu. Kalau error berarti ya pakai titik satu. Kalau error lagi ya pakai titik dua atau nggak pakai titik dan lain kayak gitu. Intinya seperti itu. Oke, itu sih Mbak.
Oke Kak, sebelumnya ini bukan tanda titik tapi tanda petik. Tanda petik 1 atau tanda petik 2. Dan saya tadi udah nyoba dua-duanya tapi gagal Kak, seperti itu. Oh, sekarang berarti dari tadi nggak bisa. Iya, jadi ada tanda petik 1 sama tanda petik 2 udah dicoba dua-duanya tapi tetap gagal. Itu pakai buka kurung ya? Iya, pakai. Pakai Google Colab juga. Iya, Coba nggak usah pakai kurung dah. Nanti dicoba juga. Tadi aku dipresentasiin kan dia contohnya nggak pakai kurung kan. Nah, itu juga yang membingungkan. Jadi biasanya pemrograman juga karena kebiasaan device-nya pakai apa, itu menjadi salah satu kebiasaan juga seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi eksplorasi aja mungkin cari tutor juga. Karena aku sedikit bocoran Mbak. Aku juga belajar itu dari YouTube Mbak. Karena YouTube sekarang udah lengkap banget. Ada paket yang belajar dari nol sampai expert. Nah, itu sangat dimanfaatkan. Jadi aku belajar bikin project dan lain-lain itu juga belajar dari YouTube. Iseng-iseng aja error ya udah namanya belajar, error gagal tuh pasti kayak gitu. Tapi evaluasi apa sih yang menjadi error kayak itu menjadi salah satu hal yang kadang di pemrograman tuh greget Mbak. Kadang kita bayangin tuh baru sekitar 15 baris ya. Kadang aku sampai 2000 baris, 3000 baris. Itu error, Mbak. Yang carinya error apa? Cuma titik, kurang titik itu. Bayangin kita nyarinya, ya Allah ini mana yang salah kayak itu. Ngerasa udah bener, ternyata ada nyelip. Di halaman 700, nanti di baris 700 kurang titik. Nah, ya Allah itu nyarinya ya Allah luar biasa kan. Jadi hal itu menjadi salah satu kadang ih kok kayak gini sih kayak gitu. Kadang aku emosi juga kayak gitu. Karena cuma error karena titik lupa. Contoh nih kita variabelnya tadi input kurang n. Kadang kita bingung, ya Allah ini mana kayak itu yang error kayak itu. Ini cuma error kurang n. Nah, itu membuat semua kode jadi error. Nah, itu menjadi hal yang harus kita tahu juga, harus kita jadi harus teliti juga karena ketelitian perlu di dalam dunia programming. Seperti itu sih, Mbak. baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Langi. Terus juga ada nih Kak pertanyaan dari Kak Zidan. Pemrograman dalam astronomi kan salah satunya banyak menggunakan computer vision yang menggunakan Python. Bisakah Google Colab digunakan untuk mengembangkan computer vision? Jika kurang pas, adakah platform lainnya? Oke, nih terima kasih Mas Zidan dan Mbak Dwi. Jadi benar, sebenarnya collab tuh juga bisa, tapi tergantung kebutuhan ya. Ada juga, aku lebih sering nggak, aku juga baru kali ini juga sering pakai collab itu. Biasanya pakai tadi Visual Studio Code, aku tunjukin. Visual, aku tulis ya. Nah, jadi aku pakai namanya Visual Studio Code. Nah, ini IDE juga bisa dibuat menulis semua bahasa pemrograman, kayak gitu. Jadi ini lengkap, mau pakai bahasa pemrograman apapun bisa pakai ini, nggak perlu install yang lain. Karena tadi biar efisien, nggak perlu install dan lain-lain karena juga besar kan. Jadi akhirnya aku pakai Google Colab karena bisa jalan secara secara online kayak gitu. Akhirnya aku mutusin untuk bisa pakai Google Colab kayak itu. Sebenarnya Studio Code ini juga ringan kayak gitu. Nah, VS Code juga, tapi pakai Sublime Text juga bisa. Nah, itu tergantung juga kebutuhan intinya mau pakai apapun itu. Tapi aku lebih cocok tuh kebanyakan programmer tuh pakai VS Code itu sih, seperti itu. Jadi untuk computer vision bisa banget sebenarnya, tapi tergantung kebutuhan. Kalau terlalu besar ya mending pakai VS Code untuk bisa ngembangin di PC kita sendiri seperti itu. Terus sih Mbak. Oke, terima kasih Kak Zidan. Dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah dirasa sudah cukup teman-teman dari penjelasan Kak Adip tadi? Atau ada yang masih diragukan lagi? Silakan ditanyakan. Kak Nur, next webinarnya kapan ya? Ditunggu ya Kak, jangan live dari grup dulu.
Next webinarnya kapan? Mungkin sekian ya teman-teman. Jikalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kelas kita pada malam hari ini. Mungkin sesi terakhir ada ucapan terima kasih dari IAC, Kak Adib, sertifikat. Mohon ditampilkan Kak Zahra. Sertifikatnya lewat Zoom aja ya, Kak. Ya, teman-teman mungkin bisa menyalakan kameranya ya. Udah di sesi penghujung juga. Mari kita foto bersama sama pemateri. On cam semuanya, oke? Oke, yang belum kami tunggu. Cuy, screenshot cuy. Teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam. Kita foto bersama sama pemateri. Habib Suraya, mohon on cam. Sertifikatnya ditampilkan Kak Zahra. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Kak Adib sebagai pemateri malam hari ini, kemudian kepada teman-teman yang sudah berantusias ikuti kelas sampai akhir. Next, kita adakan lagi webinar mengenai lanjutan kelas pemrograman ini. Absensi. Oh iya, maaf teman-teman, ini ada absensi untuk nanti kami kirimkan sertifikatnya. Apakah sudah bisa diakses? Buat sendiri nggak sih? Mbak, masuk suara. Oke, mungkin sekian ya rangkaian acara kita pada malam hari ini, teman-teman. Sekali kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.